Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Dewan Suro, Majelis Suro semuanya yang kami hormati, kepada Tanfidi atau pengurus Partai Masyumi tingkat nasional yang kami hormati, dan kepada semua pengurus Masyumi yang mengadakan KIM pada hari yang kami banggakan, terutama kepada panitia. Bersyukur pada Allah hari ini bisa selesai hari ini, dan karena ini pesan dan pesan, kami dari Sragen 2 orang, saya sendiri, dan ini Mbah Sugio, umurnya sudah 90 lebih. Beliau adalah guru saya di KIM Muhammadiyah, tapi ya masih berangkat. Dan karena apa? Kalau penataran ini sebenarnya kalau tidak ada itu ya salah, sudah ada siaran lama kok. Jadi mungkin ya kurang komunikasi. Jadi akhirnya karena jumlahnya 5 hari, pesan saya ini banyak yang keberatan karena juga apa ya, hidup ini kan juga masih banyak tanggungan di daerah banyak. Tempat saya ini pengurusnya dokter. Saya suruh berangkat, jawabnya adalah masa saya berangkat Pak Wandi, pasiennya gimana dan sebagainya. Terutama banyak macam. Oleh kesan saya, kami di dalam di dalam KIM ini, saya kagum. Bayangkan dari luar Jawa datang, terutama dari Madura. Ini kan satu kesan yang cukup luar biasa. Berapa biayanya? Kalau hanya dari Sragen itu berapa? Tapi kalau yang misalnya dari jauh-jauh, luar biasa, saya bangga. Dan apalagi ada anak-anak muda berangkat itu. Ini satu kesan saya yang sangat bangga. Yang kesan yang lain, Bapak Profesor Pak Abdullah ini, saya sampai menangis. Nggak menangis. Beliau itu ikut latihan memberikan nasi, saya ambil piring, diambilkan dan dikasih nasinya, salauknya. Bayangkan itu beliau. Dan rapatnya selalu datang lebih awal. Termasuk daripada kepada pemberi materi dari Jakarta ini orangnya luar biasa. Ya karena profesor doktor jadi ya luar biasa. Sehingga kita nangis kalau mendengarkan ceramah-ceramah itu, kita nangis. Keadaan seperti ini. Oleh karena itu tugas kita yang sangat penting, setelah pulang ke daerah kita ditantang itu. Setelah dikasih beban, ini kita akan pulang ke daerah, tunjukkan apakah setelah pulang kita gerak atau tidur. Ini pesan saya. Tidur dulu dah. Oleh karena itu setelah pulang, apalagi ini khususnya kami dari Jawa Tengah, teman-teman Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah basis merah. Oleh karena itu, Masyumi nanti harus memenangkan. Masyumi hidup di sini itu ditata di sini apa daurah, apa pembekalan. Yang penting memenangkan Masyumi Jawa Tengah. Iya, pokok. Bukan sekedar kita macam-macam. Dan supaya juga karena Jawa Tengah ini adalah seperti itu, kita sekali lagi ditantang untuk menang. Kalau luar Jawa menang, Jawa Timur menang, NTB menang, Jawa Barat menang, tapi Jawa Keok tetap kalah nanti tingkat nasional. Oleh karena itu inilah, tapi kita optimis lah dengan teman-teman saat ini, tapi menjadi tantangan wilayah itu. DPD-nya baru berapa? Ini saya pesankan. Tolong, DPD-nya baru berapa? Harus kerja keras. Hitamkan. Jangan sampai masuk Jawa Tengah malu-malukan gitu. tapi kita bangga dengan Magelang. Magelang luar biasa. Di samping DPD dia juga panitia dan ini. Dan saya pesankan kepada panitia, saya kasihan kepada ibu itu yang masak hanya 1 sampai bapak-bapak cuci piring, itulah termasuk ketua umum. Ini menjadi pengalaman yang akan datang kalau mendapat pengiraan. Ya ini tolonglah jadi supaya kesan panitia hebat, makan penuh, semuanya air penuh.
Jadi semuanya. Itu Angka dia. juga penuh. Itu dia, Pak. Itu belum. Oleh karena itu pesan saya ini kepada bapak-bapak yang ada di pusat, ini saya juga bisa bayangkan rekasannya kayak apa mereka itu. Sudah banting tulang begini memberikan ceramah, tapi kalau nanti sambutan di daerah tidak hebat, ya sudah tua-tua. Dan saya juga pesan yang terakhir, Mas Sumi harus punya kekuatan karena belum punya otonom. Kalau zaman dulu punya otonom yang namanya pengertian saya, karena saya pemilu 55 sudah nempelin gambar karena SD kelas 4 atau berapa. Kalau Bagja sudah panitia penyelenggara pemilu 55 itu. Belum punya partai belum punya otonom, organisasi otonom, maka belum ada, maka supaya segera membentuk organisasi otonom yang sekarang kami lihat satu teropong sudah ada yang namanya Brigade Masumi. Kalau PI ada Brigade PI yang mengamankan PI, Masumi ada Brigade Masumi. Tolong itu supaya kalau itu terwujud saya sampai merinding. Mengapa tidak merinding? Saya dilaporkan karena kemarin datang tempat saya sudah ada sekian ribu pendukung pribadi yang daftar itu. Kalau diwujud apa tidak menggemparkan Masumi itu. Insya Allah dari partai-partai yang akan kembali kita. Dan memang kami kalau di daerah sana kita datang ke Muhammadiyah, ormasnya Muhammadiyah, ormasnya NU, ormasnya Majelis Mujahidin, ormasnya Pondok dan sebagainya, biasanya tetapi partainya adalah Masumi. Ini saya sampaikan ke sana. Itulah dakwah. Dan kami dengan pejabat dan terang-terangan mendatangi pejabat-pejabat bahwa Masumi sudah ada. Lolos atau tidak mikir lolos. Karena sudah terdaftar di Kemenhan, yang penting ini partai yang akan mengamar ma'ruf nahi munkar. Ingat, kemerdekaan adalah dari tahun 28 baru 45 merdeka. Sekarang masuk baru berapa hari sudah begini. Dan melihat perjalanannya, saya sampai nangis bapak-bapak pulang balik ke mana itu? Ke hukum ke mana itu? Ngeri. Saya kira ini tidak pantas kalau saya panjangkan. Soal masalah interupsi, masalahnya adalah supaya sidang ini hidup, karena juga perlu ada segera ditanggapi dan interupsi termasuk. Memang namanya rapat ya begitulah, tidak samina tapi begitu dia hidup. Jadi saya kira ya memang itu harus mana. Tapi kalau dinengkin terus apa ya? Kalau ada bela ya dia juga. Saya kira ini aja. Jangan sampai pengurus nanti didominasi keluarga. Ini tolong ini. Jangan sampai nanti pengurus hanya didominasi keluarga. Ini partai bukan partai keluarga, tapi partai bangsa Indonesia dan partai umat Islam. Saya kira ini aja. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Itu dari Brebes dulu, Pak. Nah, itu dari Brebes dulu. Brebes. Iya. Mbak Sepuh, Minardi, Mbak Sepuh, Pak Mandi. Mbak Sepuh, Mbak Sepuh. Saya berdiri. Ya, pasti tegas berdiri Mbak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang kami hormati semua, baik yang dari Jakarta dan juga beliau yang sudah mundur dari Surabaya, dan begitu juga semua peserta tim yang saat ini masih ada di sini. Kami akan menyampaikan kesan dahulu, baru pesan. Kesan yang kami peroleh, pertama datang kami merasa syukur alhamdulillah ketemu dengan Bapak Dr. Abdullah TH Mahmud. Ya. Dengan ketemunya beliau saya teringat pertama kali waktu akan mendeklarasikan Mas Sumi untuk pimpinan wilayah Jawa Tengah. Mana Ustaz Mam ya? Iya. Bersama ini siapa? Ustaz Alfian Tanjung.
Dengan ketemunya Bapak Abdullah Himahua, kesan yang cukup mendalam bagi kami. Lebih-lebih pesan beliau, kalau bisa nanti kalau sudah pulang dari KIM ini, tolonglah generasi ini ditingkatkan, SDM ini ditingkatkan. Bahkan sampai beliau maringi saran, kalau bisa buatlah perkampungan ini apa? Mas Yumi. Bukan ulul albab. Ya. Nah, memang kami dari daerah Brebes sudah merencanakan akan membangun sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan itu apa? Sekolah yang berprinsip dengan kurikulum yang kita ambilkan dari falsafah al-adah muhakamah, ada bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah. Nah, kitabullahnya ini adalah Al-Quran dan hadis untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, apa yang didahulukan Dr. Abdullah Himahua ini pas yang sudah kami rencanakan. Sampai bendahara kami Sri Kandi Brebes ini yang sering ngoprah saya, betul. Kalau panggil saya tuh apa? Pak mana bang ini? Ya. Karena apa? Karena beliau juga diobrak-obrak sama Pak Marjoko. Ya, Abang Marjoko. Makanya saya pengen ketemu Abang Marjoko. Ini penyebab utamanya. Makanya agar Iya. Tak tunggu-tunggu. Iya. Kalau muncul-muncul. Iya. Iya. Berikutnya sekretaris ini sudah koskader, maaf, bendara. Ini Pak Sigit. Dalam pembangunan ulil albab itu, atau kami istilahkan sekolah kehidupan tadi, rencana yang dibangun adalah masjid dahulu. Kemudian permukiman. Ya. Kebetulan wakil sekretaris ini ada tanah. Mana orang lain di beliau? Ya, ada tanah. Ya. Ini Bapak Haji Nur Afif. Ya. Nah, rencana kami nanti masjid tadi dikelilingi permukiman. Ya. Pesan dari Bapak Dr. Abdullah Himahua adalah kalau syukur anak yatim dong. Nah, yatim itu batasannya berapa? Kalau berpikir Bapak Abdullah, anak umur 0-6 tahun itu termasuk anak yatim. Andaikan dimukimkan di tempat yang semacam itu, apakah enggak kurangi hak? Dalam masa golden age itu hak itu harus diberikan oleh orang tuanya. Nah, tetapi karena yatim, ya, orang tuanya tinggal ibu, jadi setidak-tidak jangan sampai anak yang di masa golden itu pisah dengan ibunya. Sehingga akhirnya semangat kami untuk membuat sekolah kehidupan tadi besar. Lalu kesan yang kedua, alhamdulillah saya ketemu sama Ustadz Adin MA. Ya. Kami dapat motivasi yang cukup kuat. Ya. Salah satu tadi Ustadz Adin tahun 2008 kami pernah ke Singapura. Ya. Di Singapura saya mendatangi Nanyang University. Kami mewakili HISPI. HISPI itu adalah himpunan seluruh pendidik dan penguji Indonesia. Nah, waktu itu tahun 2008. Kelihatannya dosen dalam memberi kuliah cukup masih cuma dikumpulkan, problem solving disampaikan, lalu mahasiswa diberi kebebasan. Kamu mencari informasi, membuat soal dan menjawabnya. Ternyata
informasi soal yang dijawab oleh mahasiswa sendiri itu bisa merupakan informasi baru bagi dosen-dosennya. Sehingga dari situlah kami berpikir bahwa setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid, dan setiap tempat adalah tempat untuk belajar. Jadi tidak ada gaps. Ini murid, ini guru, ada batasan enggak? Sewaktu-waktu muridnya jadi guru, guru juga waktu jadi murid. Seperti saat ini. Ini Ustadz admin ini seolah-olah pantasnya itu beliau itu murid saja. Iya. Umur saya sudah 72. Iya. Jadi dari situlah kita berpikir setiap orang itu adalah guru dan setiap orang itu adalah murid dan setiap tempat adalah tempat untuk belajar. Nah, filosofi itu sama pegang. Karena apa? Kami terinspirasi dari Nanyang University. Tapi kami sama Ustaz aku ya Pak sama itu sekuler ya. Padahal yang saya tiru bukan itunya, dalam rangka bahwa mahasiswa pada saat mau kuliah dikumpulkan, problem solving disampaikan, lalu dengan menggunakan alat-alat IT yang saat ini tahun 2008 di Indonesia belum. Nah, kami berpikir bisakah cara pembelajaran di Nanyang University itu bisa kita lakukan di Indonesia. Nah, tapi ternyata setelah tahun ini, tahun 2023 sangat mungkin. Karena generasi muda saat ini penguasaan dalam IT sangat canggih. Nah, kami ingin menyelamatkan dengan kecanggihannya itu. Masalahnya apa saat ini? Banyak remaja-remaja yang butuh jawaban, butuh informasi, cenderung menggunakan gadget, nggak mau berpikir, sehingga seolah-olah otak mereka itu pindah. Nah, hal itu keberatan kita. Dengan kondisi yang semacam ini kami berpikir, ya sarana gadget ini bisa kita gunakan sistem pembelajaran seperti yang ada di Nanyang University. Cuma yang kami gunakan adalah sistem pengambilan informasi, membuat soal dan menjawab. Ternyata hasilnya lebih bagus sehingga bisa menyebabkan bahwa mahasiswanya bisa jadi dosen. Lalu kesan yang ketiga, saya senang sekali lagi setelah ketemu dengan Bapak Profesor yang dari Surabaya, Fuad Amsori. Kebetulan dia itu kan dari Erlangga. Oh, Masya Allah, saya bahagia sekali senang. Ternyata sama-sama dari daerah yang sama. Hanya beliau dari Universitas Erlangga, saya dari ITS, Institut Teknologi 10 November, ada 10 Novembernya Surabaya. Saya ambil fisika. Nah, saya ambil fisikanya. Nah, dari ilmu fisika yang kami miliki, akhirnya kami berpikir, mengapa masyarakat Islam Indonesia sekarang itu jauh dari peradaban untuk mengangkat kembali daripada zaman waktu Renaissance, yaitu pencerahan Barat sekitar 7 abad yang lalu. Nah, Eropa dulu itu jatuh, terpuruk. Makanya ada pencerahan. Pencerahannya itu apa? Setelah datangnya ini sarjana-sarjana Muslim, termasuk Al-Kindi, Umar Khayyam dan sebagainya. Ya, akhirnya dapat pencerahan. Nah, sayangnya pencerahan yang sudah mereka peroleh dapat mereka kembangkan sampai bisa menguasai dunia, sedangkan umat Islam tidur. Nah,
Dari situlah kami ingin menyampaikan pesan. Pesan ini kami ambilkan surat Al-Imran ayat 26. Kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu maha memberi kekuasaan dan Allah itu maha menarik mencabut kekuasaan dan Allah itu maha memberi kemuliaan dan Allah itu maha menarik kemuliaan akan menjadi hina. Nah, itu pesan kami kepada lebih-lebih juga yang masih muda ini, ya. Bagaikan peradaban Islam. Dengan cara apa? Nanti setelah kami pulang dari KIM ini akan ini betul-betul ingin merubah mindset pola pikir kita dalam manajerial individu. Ingin kami tingkatkan kepada manajerial ini organisasional dan ingin kami tingkatkan lagi sampai ke manajerial sosial politik. Nah, saat ini bagaimana? Dari manajerial individual atau personal naik ke kelompok atau organisasional itu sangat sulit. Ya. Selalu terkontaminasi. Sebagaimana kontaminannya itu dari apa? Sebagai kami ambilkan contoh bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih. Yang kamu maksud bersih itu ada halal, kotor ini haram. Tapi nyatanya bagaimana? Kontaminan itu ada pada individu-individu, pada anak muda-muda, pada anak remaja. Maaf, kami keterucut ngomong remaja. Pada Islam itu tidak ada istilah remaja ya Ustaz ya. Ya Ustaz, tidak ada remaja. Ya. Paling-paling dengan istilah akil balik. Ya, jadi itu pesan kami ini kepada mbak-mbak. Ya. Betul-betul kita upayakan agar dalam kita meningkatkan manajerial kita dari manajerial individual atau personal meningkat ke organisasional dan meningkat ke manajerial sosial itu tidak gampang. Selalu ada kontaminan yang kontaminasi. Ada contohnya kontaminan data. Ada yang dari firman. Demikian Bapak serta Ibu kesan pesan yang kami haturkan kepada semua. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.